namanya? Anik Twiningsih, Prof. Sebentar saya tulis ya. Tidak hadir Anik Twiningsih pada Vicon Rabu 1 Desember 2021. Anik Twiningsih. Pakai T, Prof. T. Twiningsih. Iya. Oke. Sudah saya tulis di situ. WA. Baiklah. Kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, amin. Marilah kita buka dulu dengan berdoa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin menegaskan kembali mengenai skema tata cara atau ya skenario dari kuliah kita. Jadi ingin saya sampaikan dulu waktu saya membuat deadline tugas itu saya salah perhitungan gitu ya. Seharusnya 1 minggu sebelum kuliah berakhir. Jadi saya harap ini tugas 1 dan tugas 2 bisa dikumpulkan sebelum 1 minggu sebelum kuliah berakhir. Bila kita video conference masih 2 kali lagi, yaitu tanggal 8 dan tanggal 15. Nah, harapan saya misalnya tanggal 7 itu bisa mengirimkan kepada saya tugas 1 dan tugas 2 sehingga saya bisa sempat membaca untuk nanti kita bicarakan pada tanggal 8 bersama-sama kita review. Sambil mereview, sambil belajar bersama-sama. Saling share ideas. Gitu. Nah, dengan demikian maka ada perkembangan sehingga untuk menyelesaikan mereview itu kita sampai kepada tanggal 15 atau yang terakhir. Dan nanti saya beri kesempatan untuk perbaikan remedinya itu maksimal 1 minggu setelah kuliah berakhir. Maksimal itu. Jadi tanggal 22 itu sudah ada kepastian saya bisa menentukan penilaian dari karya Bapak Ibu semuanya. Nah, penilaian itu saya ulangi lagi. 1 adalah partisipasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak maksimal bertemu dengan saya ketika saya hadir ya. Sekarang saya hadir, berarti ini Bu Hani nggak hadir, berarti dia tidak maksimal. Ya saya juga tidak maksimal melayaninya gitu. Ya singkat cerita ya, nanti nilainya nggak maksimal gitulah. Kalau video conference ini pernah tidak masuk. Yang kedua, penilaian itu berdasarkan tugas-tugas yang dikerjakan, tugas mingguan. Ya, tugas mingguan itu ya task of the week, tugas mingguan. Kalau catatan harian itu ya note of the day gitu ya, catatan harian. Kalau Anda besok bisa lebih hebat lagi dari saya ya bikin catatan per menit ya, note of the minute. Setiap menit ide meluncurkan ide terus. Nah, kalau saya
harian. Biasanya malam habis tidur dulu biasanya. Bangun tidur ya. Orang lain sudah baru akan tidur, saya sudah terbangun. Ini sudah beda langgam orang muda dan orang tua itu. Ya, itu. Nah, penilaian berikutnya adalah apa? Tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Tugas akhir 1 itu kata kuncinya inovasi. Tugas akhir 2 kata kuncinya implementasi. Gitu ya. Nanti kita bicarakan ya, mengenai tugas itu. Nah, secara beban akademik itu sebetulnya ini bola itu ada di tangan Bapak Ibu semua sudah. Karena prinsip-prinsip filsafat itu sudah saya sampaikan baik melalui video, melalui tanya jawab, menjawab, maupun melalui jawab singkat atau luruh ego itu. Tinggal terserah Bapak Ibu mau menindaklanjuti, mau mengejar, mau mendalami dan seterusnya. Semua isme yang saya singgung itu baru sedikit. Padahal semua yang ada itu adalah isme. Kalau kita sedang fokus kepada sesuatu yang mengalahkan yang lain itu adalah isme. Ya, Anda berdagang mengalahkan yang lain, mengalahkan ibadah, mengalahkan kewajiban, mengalahkan keluarga. Pokoknya Anda berdagang, berarti Anda itu termasuk aliran dagangisme. Ya. Itu isme itu pusat, gitu loh. Pusat perhatian hidup Anda itu di dagang, gitu loh maksudnya. Gitu ya. Juga yang lain-lain, gitu. Misalnya Anda itu hobi naik sepeda. Udah, sepeda mengalahkan keluarga, mengalahkan agama, mengalahkan pekerjaan. Tiada hari tanpa sepeda ya. Tiada sepeda tanpa hari. Aduh, apa ada? Ya diada-adakan. Yang penting kan penjelasannya. Maka itu jadi sepedaisme. Jadi semua secara metafisik, ini secara metafisik saya ngomong. Kalau secara formal ya nggak ada. Dicari di Google ya nggak akan ketemu sepedaisme. Ya, dagangisme yang nggak ada. Ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi silakan kalau mau dikejar boleh ya. Sejak awal pemikiran manusia, awal peradaban pemikiran manusia ya, orang mulai berpikir itu zaman Yunani kuno. Orang mulai berpikir itu zaman Yunani. Kenapa? Karena mempertanyakan mitos. Mitosnya ya, pelangi itu mitosnya adalah jembatan para bidadari ya, yang turun dari langit ke bumi. Orang Yunani kemudian menyelidiki, bertanya, ternyata bukan. Ternyata itu adalah penguraian cahaya. Nah, udah mulai berpikir. Nah, sejak itulah maka sudah mulai berpikir. Nah, sejak zaman Yunani sampai sekarang, sampai akhir zaman itu banyak sekali isma-isma yang ya, silakan Anda itu ibarat di lautan isma, berenang di dalam lautan isma mana yang Anda pegang, yang Anda jalani, yang ada di sekitar Anda, yang melingkupi hidup Anda, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Nah, ternyata filsafat itu adalah peduli terhadap ruang dan waktu. Kan begitu. Nah, baik. Jadi
sebetulnya bola itu sudah di tangan Bapak Ibu semuanya. Anda mau berfilsafat seperti apa, mau bacaannya sembarang saja, silakan, asal satu saja catatannya atau pantangannya. Jangan membaca buku yang menyebabkan berkurangnya iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja. Jangankan buku, yang ada dan yang mungkin ada itu sumber. Gitu. Sumber itu. Yang najis saja itu secara ibadah itu juga sumber, bisa menjadi sumber pengetahuan. Najis itu apa, macam-macam najis, dan seterusnya, bagaimana cara menghilangkan najis, dan seterusnya. Nah, jadi itu. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan janji saya dalam perkuliahan ini kan saya tidak full 16 kali. Oleh karena itu kemarin saya off-kan 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Harapannya supaya Anda itu slow, supaya cooling down, supaya ada kekosongan pikiran Anda dari kasana Pak Marsigit, supaya nggak bosan gitu. Pak Marsigit itu walaupun biasa-biasa, tetapi memakan banyak tempat di pikiran Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Tapi kemarin banyak yang rindu, Prof. Kayaknya. Benar, Prof. Ternyata memikirkan Prof terus ini, Prof. Nah, artinya kalau sudah off 2 kali atau 3 kali kan jadi ada kerinduan, itu maksudnya seperti itu. Jadi cooling down itu perlu, istirahat itu perlu, gitu. Jadi istirahat, cooling down, itu menurunkan tensi itu perlu, jeda itu perlu. Lupa ada manfaatnya. Nah kalau Bapak Ibu ingat saya terus ya stres. Ya kalau saya lupa pada Bapak Ibu juga dimaklumi ya. Kalau saya harus ingat Bapak Ibu semuanya dan terus menerus, nanti keluarga saya gimana, istri saya gimana, nanti anak saya, cucu saya. Jadi lupa itu perlu. Ya, hidup adalah manajemen lupa dan ingat, keseimbangan lupa dan ingat. Kapan kita harus melupakan, kapan kita harus mengingatnya, kan seperti itu. Hidup itu. Jadi saya bisa mendefinisikan hidup itu 1001 macam. Ya, sekarang aja ketemu ya. Hidup adalah keseimbangan antara lupa dan ingat. Ingat terus ya nggak bisa hidup, lupa terus ya nggak bisa hidup. Nah, seperti itu. Jadi dalam note of the day saya nanti ya, Bapak Ibu buka di Facebook ya, suatu ketika nanti akan muncul lagi hidup adalah hidup adalah, nggak usah heran. Dan note of the day itu bagi saya itu cuma pengingat saja supaya sayang kalau nggak saya tulis daripada lupa gitu. Syukur-syukur bermanfaat bagi istri, anak, dan cucu saya. Bermanfaat bagi generasi muda atau Bapak Ibu semuanya mahasiswa ya alhamdulillah. Itu kalau sekarang ya lupa saya. Yang saya tulis di note of the day itu lupa. Kalau dibuka lagi baru ingat, oh ini saya nulis ini. Itu. Ngapain ingat-ingat? Yang itu ya sudah. Oh gitu ya spontan saja. Ya, mengalir saja dari persoalan atmosfer. Persoalan hidup itu 90% itu karena hati. 80% pikiran. Ya. 70% itu apa? Ya. Ucapan. Ya.
60% itu tindakan, 50% itu pergaulan. Nggak ada yang bantai. Saya coba lah. Daripada bikin hoax, ya, itu saya hypothetical itu. Hypothetical itu bergengsi. Ya. Kalau biasa-biasa saja itu ya perkiraan. Kalau kelas bawah itu yang ngawur. Ya. Tapi ngawur, you know? Ngawur. Ya. Kemudian naik jadi hypothetical. Itu intuisi, pengalaman. Ya. Nah, intuisi ya, ngawur kok bisa menulis angka-angka itu, ya, bukan kalau dalam filsafat kan bukan angkanya itu ya, penjelasannya kenapa, ya, kan begitu. Kenapa Pak Mas Sigit mengatakan bahwa persoalan hidup itu 90% itu berasal dari hati. Oh, ayo kita diskusi kan gitu. Jadilah kita berfilsafat. Nah, bagi orang yang awam ya bingung. Ini dari mana datanya? Penelitiannya kapan? Itu namanya metafisik. Yang saya sampaikan itu namanya metafisik. Metafisik itu seperti itu. Ya, bagi orang awam ngawur. Ya, bagi yang naik sedikit perkiraan. Bagi yang naik sedikit itu pengalaman. Bagi filsafat ya intuisi. Intuisi kok sampai bisa menghasilkan angka-angka. Berani ya, berani ya. Ya, ada lagi yang berintuisi lagi. Enggak cuma menunjuk angka-angka, ya, menunjuk tanggal kematian. Dari mana? Ya bukan tanggal kematiannya itu yang penting. Itu kalau dalam filsafat. Tapi penjelasannya apa? Bisa-bisanya. Nah sayangnya. Ya, si pelaku itu kadang-kadang nggak bisa menjelaskan. Itu bedanya filsafat dengan yang lain. Kalau filsafat itu pelaku itu mampu menjelaskan. Jadi kesurupan udah lumping itu, ya, yang kesurupan itu nggak mampu menjelaskan kenapa kamu kesurupan. Gitu. Yang menjelaskan justru orang yang tidak kesurupan itu menjelaskan seperti itu. Kalau Pak mampu menjelaskan malah nggak bisa kesurupan. Ayo kamu saatnya kesurupan, nanti dulu penjelasan saya belum selesai. Ya sudah, kalau nggak mau kesurupan sekarang ya sudah, nggak jadi ya sudah, nggak jadi nggak apa-apa. Sementara kan penjelasannya ini cukup sadar dan ngerti, oh ya sudah. Nah gitu. Jadi sesuai dengan janji saya itu tidak sepenuhnya 100% video conference. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, tentang tugas, sekali lagi saya katakan tadi, tugas pertama itu kata dasarnya adalah inovasi. Sebetulnya Bapak Ibu itu memperoleh privilege-sitas, ya. Privilege-sitas. Oleh tambah sitas tahu jadinya apa Mas? Hamidullah, Mas Rois itu. Ya, memperoleh privilege-sitas, bukan privilege-sitas. Apa? Ayo, ada yang jawab. Bapak Ibu secara kedudukan itu istimewa. Ya, Bapak Ibu itu dibanding kelas-kelas yang lain itu sudah secara ontologis mempunyai kedudukan istimewa. Karena S3 itu kan tinggi, puncak Gunung Merapi sana, gitu. SD, lembah sana, lembah Gunung Merapi, kolam renang. Antara lembah kolam renang sampai kan jauh lah, jadikan satu lah, luar biasa. Itu privilege-nya.
Jadi ditanya nggak ditanya, kuliah nggak kuliah itu dari situ sebetulnya Bapak Ibu ada daya, ada potensi, ya, atau peluang untuk bertanya, gitu. Nah, karena mulai bertanya maka membangun pengetahuannya, jarak, ya, dari anak kecil sampai orang dewasa, dari pendidikan yang rendah sampai pendidikan yang tinggi. Kan seperti itu. Jadi pedagogi anak PAUD sampai pedagogi orang tua. Kan seperti itu. Sudah merentan dengan sendirinya itu secara ontologis, secara hakikinya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Bapak ini bidang garapannya penelitian itu di sekolah dasar. Hah? Jadi tidak ada istilah terkejut gitu loh. Tidak ada istilah terkejut, gitu. Karena memang S3-nya S3 pendidikan dasar. Kan seperti itu. Nah, itu sudah luar biasa. Gitu. Nah, itu potensi ontologis yang cukup kuat menyebabkan potensi epistemologisnya kuat dan sebagainya. Maka kuat pula di dalam potensi untuk berinovasi. Kuat pula di dalam potensinya untuk berinovasi. Nah, saya berikan clue. Ya. Jadi inovasi itu sebetulnya metafisik daripada inovasi adalah perubahan mindset. Di sebalik inovasi itu adalah perubahan mindset. Kalau mau dibalik juga nggak apa-apa. Metafisik dari perubahan mindset adalah inovasi. Oh, boleh. Dibolak-balik itu boleh, bisa filsafat. Tidak harus sub. Metafisik itu seperti itu. Nah, perubahan mindset itu apa? Perubahan mindset itu yang sudah saya contohkan. Tidak cukup membaca, tidak cukup banyak kuliah. Apalagi kuliah 16 kali aja nggak penuh. Video conference itu jarak jauh. Nah, itu ya. Jadi nggak cukup perubahan mindset itu nggak cukup kuliah, tapi pengalaman, mengerti, memahami, pengalaman, merasakan, membutuhkan, kemudian menjadi bagian daripada pengembangan dan perjuangan untuk mewujudkannya. Khususnya ialah paradigma konstruktivisme atau progresif atau pendidikan yang inovatif. Kenapa? Karena itulah sarana untuk melindungi dari subjek didik kita dari kesemena-menaan pendidikan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang strategik ini, S3 ini, silakan merefleksikan, ya, mengidentifikasi dosa-dosa pendidikan. Kan seperti itu. Dosa-dosa pendidikan itu apa saja? Ya. Kalau Bapak Ibu ke sekolah, kalau Bapak Ibu sebagai pengurus, prodi dan lain sebagainya kaitan dengan sekolah, sebetulnya kemarin dulu sampai sekarang itu prihatin. Kalau saya, prihatinnya gimana? Prihatinnya itu kalau mau praktek mengajar mahasiswa itu di sekolah itu tidak mudah. Tidak mudah zaman sekarang itu. Zaman saya dulu saja, saya mahasiswa itu umur 25 tahun mungkin ya. Umur 23 tahun. 23 tahun itu berarti 51 tahun yang lalu. 41 tahun yang lalu.
Bapak Ibu belum lahir. 41 tahun yang lalu saya itu sudah praktek mengajar di SMP. 41 tahun yang lalu saja saya begitu masuk ke kelas sudah diskenario oleh para siswa. Para siswa itu sudah janjian nggak mau diajar oleh saya. Dengan cara begitu saya masuk, mereka mengadakan pertunjukan yang tidak bisa dihentikan. Ayo, gimana caranya itu? Itu kreativitas, itu tantangan seketika di luar dugaan, ya, yang harus diselesaikan. Begitu saya datang, tahu kalau saya guru praktek, itu 41 tahun yang lalu. 41 tahun yang lalu. Di SMP. Begitu saya masuk, itu sudah diskenario oleh ketua kelasnya bersama-sama itu dengan musiknya mukul-mukul meja dengan buku dan sebagainya, ada yang nari-nari dan sebagainya. Nah, gimana caranya pada saat itu? Saya spontan. Saya ikut menari. Gentak. Yang penari-penari itu saya dekatin. Ayo tak gini. Mbak Vera itu, Prof. Lama-lama penari-penari yang saya dekati itu lama-lama malu berkurang habis tinggal saya. Gentak. Nah, hop, selesai. Sekarang sudah ya, cukup. Mari kita belajar. Itu nggak ada ilmunya. Itu karakter, watak dan pengalaman. Belajar dari buku apa? Ya, itu saya mau memperoleh gelar BA tahun 1979 saya memperoleh gelar sarjana muda BA, Bachelor of Art dalam pendidikan matematika. Tahun 81 saya memperoleh gelar Dr. Andes. Karena sama bidangnya dipakai Dr. Andes saja, BA-nya hilang. Itu. Terus saya S2 pendidikan juga memperoleh gelar master. Ya, karena pendidikan sama, Dr. Andesnya hilang, jadi masih MA saja. Tapi ketika saya kuliah S3 dapat gelar filsafat, beda. Harus dipertahankan. Dr. Marsigit MA. Ya, jadi sulitnya zaman dulu saja sudah sulit. Nah, apalagi sekarang juga tambah sulit lagi. Nah, itu dibutuhkan kreativitas. Nah, ternyata tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan metode tradisional. Ya, kita harus menggunakan berbagai macam media, fasilitas dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak seperti ini, gitu, konsentrasi itu nggak bisa. Gitu. Yang bicara tadi misalnya nggak bisa konsentrasi itu seperti anak-anak. Ya, nah, serius kayak gini nggak bisa kalau anak-anak. Harus pakai metode. Nah, seperti itu. Maka periode yang lalu sebelum ada pandemi, ketika mau praktek ke sana, nggak ada metode yang terbaik di sekolah itu kecuali yang menarik itu kecuali janji dan mengerjakan soal-soal ujian nasional. Jangankan guru praktek, gurunya saja begitu. Ya, setiap hari juga begitu. Kalau mengajar yang lain-lain, dianggap nggak cocok, nggak menunjang ujian nasional, sudah tidak menarik.
siswa juga nggak tertarik. Nah, itulah. Nah, dengan dihentikan atau dibubarkannya ujian nasional, saya bersyukur. Mudah-mudahan itu bukan menjadi suatu orientasi, tetapi nanti ganti pimpinan, ganti politik, ya mungkin bisa saja kembali lagi. Karena apa? Karena pendidikan itu kompromi. Nah, setelah kita mengalami perubahan besar-besaran setelah ada pandemi ini, gitu. 5 tahun sebelum pandemi itu ada seorang profesor yang mengatakan bahwa besok itu kan perguruan tinggi itu perkuliahan itu nggak pakai gedung, nggak perlu gedung tinggi-tinggi. Ternyata corona itu telah membuktikan. Sekarang kita tidak pakai gedung tinggi-tinggi, gedung tinggi-tinggi yang lantai 7 ya hanya untuk administrasi saja. Kelas-kelasnya itu semuanya untuk cadangan. Kalau tatap muka siap. Tapi sekarang tatap muka juga sangat ribet. Persis ribetnya kalau saya pergi keluar sama. Ya kalau saya itu manual, kalau e-banking lupa terus passwordnya. Ya kembali lagi manual. Dilala kalau ATM nggak lupa-lupa. Ya pernah lupa ya, cari-cari di HP ketemu. Ya terpaksa harus ke ATM ya. Kalau ATM, waduh bingung saya sekarang ya. Ngeri-ngeri sedal. Saya umur 64 itu ya, kalau kena COVID ya bablas. Wassalam. Maka berjuang supaya tidak terkena COVID bagi saya itu berjuang antara hidup dan mati. Gitu. Maka ketika saya harus keluar, gitu, mau tidak mau cari kebutuhan ya harus ke ATM gitu ya. Bawa hand sanitizer yang gede penuhi. Ya, ATM itu saya basahi semua. Kelomoh. Semprot berkali-kali, lantai segala macam, pintunya macam-macam. Nanti setelah selesai keluar, sandalnya dibalik, semprot juga. Sampai di rumah, sandalnya dicuci, dia taruh di halaman 1 minggu nggak dibawa masuk. Takutnya sama corona. Itu loh. Ya, itu namanya ikhtiar, gimana? Seperti itu. Ya. Jadi inovasi itu mindset. Mindset itu kalau Bapak Ibu mengharapkan orang lain itu mengadakan perubahan mindset, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada perubahan ya berarti cuma provokator. Ya berubah. Loh, Bapak di rumah saja. Ya saya di rumah saja, berarti provokator ini. Ya, menyuruh orang itu bertindak, dia sendiri nggak bertindak, cuma merencanakan, provokator. Ya. Itu ya. Jadi mindset itu tidak mudah. Mindset itu pengetahuan, pembaca, pengalaman, diskusi, kuliah, gitu. Kuliah di Jogja, di Solo, di Jakarta, kadang-kadang belum cukup, harus kuliah di luar. Ya. Oh, baru ada kesadaran pentingnya ini, pentingnya. Loh, saya dulu kuliah di Inggris itu 1 semester 3 mata kuliah, yang 1 mata kuliah itu isinya cuma persiapan belajar. Jadi orang belajar itu perlu persiapan, readiness gitu. Wah, itu diskusinya 1 semester readiness. Ya. Diskusinya 1 semester. Nah, itu yang kemudian saya jadi suka filsafat karena saya ditanya oleh sesama mahasiswa. Tapi mahasiswa dari Inggris. Mahasiswa dari Inggris itu kan ada yang sudah pensiun kuliah lagi gitu.
Nanti setelah mati ada kehidupan atau tidak? Saya ngomong ya ada loh. Kok bisa? Ya, karena keyakinan saya ya sudah selesai ya diskusi. Ya, nah, digitukan saya jadi refleksi, aduh ya. Berarti tantangan saya harus bisa menjelaskan bagaimana hidup setelah mati itu ya. Itu ya. Itu tantangan itu. Bagaimana mampu menjelaskan. Ya, ternyata ya, nggak ada yang mampu. Ya, walaupun ya sebatas kemampuan menggunakan dalil-dalil yang ada. Ya ujung-ujungnya juga pakai keyakinan. Jadi esensi daripada inovasi adalah perubahan mindset. Jangan dikira, oh ini kuliah video conference canggih, wah, sudah modern. Aduh, modern dalam filsafat itu sudah 3 abad yang lalu. Wah, kuliah video conference canggih sekarang, inovatif, belum tentu. Saya mencari, Bapak Ibu bisa mencari juga nanti. Ya, kuliah video conference itu atau pelajaran video conference, apakah pelajaran di SD, SMP, justru malah memperkuat dan memperbanyak pembelajaran tradisional. Seperti saya sekarang ini tradisional ini. Bapak Ibu pendengar ya, klise-klise sambil bosen gitu ya. Saya ngomong saja. Itu tradisional. Tapi tradisional saya itu saya menggunakan perubahan sintaknya 3 minggu saya off-kan supaya Bapak Ibu aktif atau supaya free ya. Sekarang saatnya saya ngomong, saya bertanya-tanya, Bapak Ibu nanti bertanya boleh. Jadi saya mencari model pembelajaran online yang progresif, yang inovatif, sulit sekali. Sangat sulit sekali. Semuanya justru video conference ini karena esensi daripada video ini kan to expose. Menyajikan gambar saya ditayangkan, menayangkan, menyajikan to expose. Artinya eksposisi, ekspositori. Itu metode tradisional itu. Hanya mamerkan saja. Nggak ada lah. Nah itulah jadi saya mainnya di sintak. Sintaknya ya ketika saya ngomong ya ngomong lah. Tapi nanti gantian Bapak Ibu yang bikin tugas. Gitu. Itu maksudnya. Mau tidak mau seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ternyata. Dan tergantung orangnya. Ini momentum corona ini adalah momentum ya bisa menjadi titik balik atau bisa melanggengkan bagi orang-orang yang sudah ada perubahan mindset, misalnya Bapak Ibu semuanya. Nah, gimana ini tantangan pembelajaran video conference melalui daring, pembelajaran jarak jauh ini justru punya kesempatan untuk memfasilitasi berbagai macam keragaman, kemampuan, kompetensi, dan karya-karya siswa. Yang seperti yang saya sudah terangkan itu. Materinya bermacam-macam, beda-beda, kompetensinya beda-beda, alatnya beda-beda, hasilnya beda-beda. Justru menjadi tantangan untuk bagaimana ke situ. Tetapi sebaliknya, termasuk orang-orang yang rindu kepada tatap muka. Nah sekarang orang-orang yang merindukan tatap muka itu apa dasarnya? Gitu loh. Dasarnya apa? Kalau tatap muka itu Pak, lebih bermakna. Kalau menatap itu lebih terasa. Jegluk gitu. Mukanya tertatap itu loh Pak. Kalau gini kan, wah, saya sudah berkeringat, saya sudah gini ternyata Bapak Ibu tuh ya senyum-senyum ya
ternyata menghadapi laptop 4. Video 1, video 2, game 1, game 2. Ya. Tahu aja Prof Marsikin. Ya, seperti itu. Nah, ya gitu. Tergantung. Maka di dalam webinar pernah juga saya sebagai narasumber ada juga ya. Saya harapannya ya bagaimana pembelajaran online ini semacam jarum yang sulit diputar kembali. Kita mengharapkan corona bubar. Kapan sih bubarnya corona? Kalau membubarkan demo gampang. Membubarkan corona. Ya, gimana caranya? Membubarkan corona gimana caranya? Dipaksa nggak mau, disuruh sadar nggak sadar-sadar. Ya itulah, corona itu nggak punya ilmu, tetapi dia hanya konsisten. Ketika dia bisa menyerang orang yang lebih sehat, maka dia dengan mudah menyerang orang yang kurang sehat di bawahnya. Wah, dia berhasil menyerang. Ini analisis saya. Nanti jangan. Ini analisis saya. Dia berhasil menyerang orang yang sehat sekali, yang unik di Afrika Selatan. Berjaya di sana corona. Wah, udah. Kemudian dia bisa menyerang orang-orang yang lebih tidak sehat lagi, sesehat orang yang di Afrika Selatan itu. Yang namanya corona apa namanya? Omikron. Saya pikir makroni. Omikron ya. Omikron. Nah, itu lebih ganas lagi, 10 kali lipat daya sebarnya. Wah, ngeri. Sekarang sudah menyebar ke puluhan negara. Coba. Nah, gitu. Nah, jadi posisi inovasi ini bagi Bapak Ibu secara ontologis sangat kokoh, ya, sangat strategik, epistemologisnya tentu, aksiologisnya jelas. Jadi ini menjadi kekuatan tersendiri. Mau tidak mau, Bapak Ibu dengan semua penjelasan dan materi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu, kalau di luar negeri dulu di Inggris, di Selandia Baru dan di Australia, guru-guru demo sampai berdarah-darah menolak ujian nasional. Kalau tidak saya gurunya yang melindungi siswa, siapa lagi? Nah, akhirnya di Indonesia kan pengalaman tempo kemarin, salah satu akibatnya murid yang tidak terlindungi dalam arti secara psikologis, akademik, melampiaskan diri di jalan, tawuran dan lain sebagainya. Antara lain, jangan dikira pendidikan nggak berkontribusi, ya, itu dosa-dosa pendidikan, ya, seperti itu, ya. Karena siswa itu di pendidikan hanya ujian nasional saja. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau ditelusur inovasi itu mindset itu di mana? Perubahan mindset itu di paradigma. Nah, paradigma itu naik, itu adalah ideologi filsafat, turunnya itu adalah teori. Nah, ini sejalan dengan tugas akhir yang kedua, yaitu implementasi. Jadi tugas akhir yang pertama itu adalah inovasi pendidikan dan pembelajaran. Inovasi pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi, boleh di SMA, tapi khususnya di pendidikan dasar. Mengambil kasusnya
sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas akhir yang kedua adalah implementasi filsafat di dalam pendidikan atau pembelajaran di SD. Atau kalau di program PGSD ya lah. Tapi kalau yang kita fokus kan justru ke di SD-nya itu. Ya. Implementasi. Nah, kalau implementasi itu apa ya gampang sekali. Ilmu itu kan arahnya ke bawah, membangunnya ke atas. Tapi arahnya ke bawah. Membangunnya itu super serve. Penerapannya itu subserve atau submerge. Ya, tenggelam ke bawah. Nah, jadi kalau orang memandang ke bawah itu sedang dalam rangka untuk menerapkan. Tapi kalau orang mencari itu yang secara keilmuan itu justru mencari itu menengadah ke atas. Ya. Nah, kalau mencari di bawah itu rongsok. Ya, kalau ilmu itu mencarinya atas. Nah, yang benar ya ke atas ke bawah supaya hermeneutika gitu. Nah, rongsok itu juga di bawah. Artinya apa? Realita, idealita, realita, idealita. Jadi filsafat turun menjadi ideologi, ideologi ke paradigma, paradigma ke teori, teori ya ke praksis pembelajaran atau model pembelajaran ke sintak, sintak ke contoh. Contoh itu realita. Nah, realitanya apa? Realita ke-SD-an sesuai dengan bidang garapan Bapak Ibu masing-masing. Yang bahasa-bahasa, yang agama-agama, yang matematika-matematika. Di SD itu realitanya. Kan seperti itu. Nah, dengan demikian, seperti yang saya tulis di Facebook itu, semua yang ada di dunia itu adalah bayangan. Bayangan dari apa? Bayangan dari, kalau ditarik paling atas ya, bayangan dari kuasa Tuhan. Turun ke bawah, bayangan dari filsafat, bayangan dari ideologinya, bayangan dari paradigma, bayangan dari teori. Di Indonesia, levelnya orang itu baru pada mengajar, tapi karena sesuai perintah dan tugas. Kalau di Inggris, mengajar itu ya selalu tentang teori apa yang sedang diterapkan. Setiap guru di Inggris itu kalau mengajar pasti menuliskan di atasnya itu teorinya. Teori apa? Bisa teori Montessori, bisa Vygotsky, bisa teorinya Piaget, bisa teorinya Brunner. Selalu di situ. Jadi orang-orang di sono itu sangat dekat dengan teori. Sementara turun sampai ke kita, teori kita dianggap sebagai ajimat. Benda yang keramat. Piaget, waduh, ngomong Piaget saja setahun sekali saja rasa-rasanya ini mulut sudah mulai menceng. Vygotsky, aduh, Vygotsky untung gitu. Ya, untung gigi nggak lepas. Karena apa? Karena ajimat. Enggak, padahal di sana itu Piaget itu setiap hari, selalu diperdebatkan, diperkuliahkan, direvisi, didandani, diperbaiki. Biasa. Enggak ada yang baper, bawa perasaan. Fanatik sampai mengancam kalau awas kalau nanti memperbaiki teori Piaget. Karena kejar sampai masuk lubang semut sekalipun pakai nafsu.
Ya, nah itu orang bernafsu, ya pikirannya yang berkurang, ya jelas. Ya kalau kita ya suka nyinyir, main ngancam itu kan nafsu, berarti logikanya berkurang. Gitu, ya. Nah, suka bikin hoak, tidak logis, logikanya berkurang. Kalau logikanya berkurang, ya kurang cerdas. Jadi artinya kita masih banyak yang kurang cerdas, gitu. Ya, nah, gitu. Jadi medsos itu viral segala macam itu menunjukkan bahwa kita itu banyak yang kurang cerdas atau sengaja mencari keuntungan. Saya juga tertipu, hoak itu juga ada derajatnya 0 sampai 100 ya. Saya juga 2 hari yang lalu juga ketipu saya. Hati-hati kalau melihat orang yang pakai kacamata semacam ini. Aku juga sudah curiga, tapi saya klik juga. Nah, ternyata betul jualan kacamata. Ya, judulnya sensasi, hati-hati. You kalau melihat orang yang pakai kacamata semacam ini, gitu. Ya. Setelah klik, kurang ajar. Jadi kan dosa, saya mengumpat. Tapi dia cuma dapat untung 1 poin, kan itu kan nggak berkah. Itulah zaman sekarang orang mencari rezeki kadang-kadang berani tidak berkah. Itu masalah moral. Kenapa moral kita itu goyah? Karena teknologi banyak kebutuhan. Ya, karena teknologi banyak kebutuhan. Ya, di mana kita beribadah pegang HP, ya nggak mungkin lah bisa khusyuk. Ya, nggak mungkin lah bisa khusyuk. Ya, nah gitu ya. Ketika kita beribadah ya kita tidak pegang HP, itu maksudnya. Ya, kalau diekstrimkan ya kiai yang betul-betul kiai itu ya nggak punya HP. Ya, nah itu sebab kalau punya HP nggak khusyuk. Ya. Nah gitu. Jadi penerapannya 3 pilar tetap filsafat itu, ya, pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ditambah lagi metafisiknya. Ya. Pilar di mana itu pilarnya? Di setiap yang ada dan yang mungkin ada pada setiap levelnya. Kalau di realita ya, yang ada dan yang mungkin ada di realitanya. Itu setiap zarah itu punya 3, itu pikiran manusia loh. Ya, itu baru pikiran manusia, belum sampai spiritual. Kalau spiritual kan ada kitab suci, firman Tuhan. Ini baru pikiran manusia. Pun sulit dibantah, nah itu filsafat. Karena dalam dan luas, namanya radik. Radik itu pangkat atau akar. Radik itu akar. Maka radikalisme itu ya, kalau radikalisme itu ya orang yang perjuangannya itu sampai ke akar-akarnya. Radikal itu. Radikalisme. Gitu. Nah, jadi filsafat itu seperti itu. Jadi kalau begitu paradigmanya ya secara ontologi seperti apa, epistemologi seperti apa dan sebagainya. Psikologinya ya jelas. Psikologi orang tua dan anak-anak ya jelas beda. Syukur-syukur bisa membedakan psikologi wanita dan laki-laki dalam belajar. Gitu? Nah, hakikat laki-laki, hakikat perempuan, psikologinya belajar seperti apa implikasinya. Ya. Itu. Oke. Itu mengenai tugas 1 dan tugas 2. Dan yang paling penting dari keseluruhan tugas itu adalah tolong dibuat yang serius. Banyak serius. Jangan main copy paste. Ya, jagalah marwah. Jagalah marwah ke S3-annya. Nah, wah ini copy paste.
dari karya Pak Marsikit kirimkan untuk tugas Pak Marsikit. Ya. Nah, saya tahu lah ya, kuliah bertahun-tahun ya, ngerti lah. Hati-hati nanti kalau cari referensi, filsafat gitu. Itu bertahun-tahun, 10 tahun yang lalu sudah ada karya-karya mahasiswa saya sebagai tugas. Jangan sampai salah ambil referensi. Oh, filsafat tuh, hakikat kegiatan di sekolah dasar menurut Miss Kitty. Miss Kitty. Ya. Atau ontologi menurut Miss Kitty ya. Miss Kitty berarti bukan sumber primer. Carilah sumber yang primer. Primer itu ya kalau filsafat itu ya para filsuf. Menurut René Descartes, Anda punya nggak bukunya? Enggak. Berarti sudah plagiat itu. Sudah plagiat. Lu kan mau ngambil dari mana? Dari Pak Marsikit. Ngomongnya kayak jangan begitu. Itu kamu berarti sudah mengambil karya Pak Marsikit. Ngomongnya ya menurut René Descartes di dalam Marsikit. Kamu punya nggak karya Pak Marsikit? Enggak. 2 kali kamu plagiat. Nah, kamu ngambil di mana karya Pak Marsikit itu? Di karyanya Pak Muhammad Abduh gitu. Oh, kalau begitu nulisnya menurut René Descartes dalam Marsikit, dalam Muhammad Abduh, nanti dalam Umar Yapap, dalam Berio, dalam Prabandini. Wah, itu sudah tidak berkualitas, pramutu. Ya, bukan karya ilmiah. Tapi karya sampah namanya. Gitu. Nah, jadi gunakan sumber-sumber primer dan namanya sumber itu adalah orang yang Anda percaya, yang Anda tempatkan di dalam kedudukan yang terhormat, yang suatu ketika dipakai, diminta untuk perlindungan. Ketika Anda ditanya, pertanggungjawabannya. Loh, kok bisa-bisanya Anda mengatakan bahwa dunia itu hanya ada 2. Itu fatal dan vital. Menurut siapa? Gitu kan. Loh, saya itu cuma saya itu menurut kuliahnya Pak Marsikit. Kuliahnya Pak Marsikit itu bukan referensi. Itu hanya untuk mencerdaskan secara metafisik. Referensinya itu ya karyanya Pak Marsikit. Di mana nyandal di mana, apakah itu di jurnal, apakah itu di buku, apakah itu di webinar, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, baik S1, S2 maupun S3, bahasa menjadi sangat penting. Saya sekarang tes jawab singkat, tapi saya tidak yakin ya, bahwa Bapak Ibu bisa menjawab. Dan kalau saya teruskan pun, saya tidak mau berkepanjangan, ya, berduka lara di dalam pertanyaan Pak Marsikit yang tidak bisa terjawab. Ya, sekarang langsung saja spontan dijawab. Filsafat sekarang itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Olah pikir, Bro. Tuh. Ya, yang lain silakan. Pemikiran mengenai masyarakat dan sosial, Pak. Tuh. Filsafat sekarang itu filsafat apa? Kontemporer, Bro. Kontemporer. Yo, lagi. Nah, itulah kenapa jawab singkat Pak Marsikit itu tidak boleh dihafalkan. Berbahaya itu. Nah, Bapak bisa menjawab, filsafat sekarang kontemporer. Loh, kenapa? Loh, Bapak 2 minggu yang lalu ngomong seperti itu. Nah, itu kan 2 minggu yang lalu, sekarang itu enggak.
2 minggu yang lalu ngomong ini kereta dari mana? Dari Purworejo, betul? Betul. Dari Cirebon, betul? Betul. Dari Bekasi, betul? Betul. 2 minggu yang lalu. Ini, ya. Ini filsafat sekarang itu apa? Kontemporer, betul? Betul. Sekarang enggak itu tuh maunya saya. Ada clue petunjuknya. Aku sedang ngomong apa? Saya sedang ngomong karya ilmiah, pentingnya bahasa. Itu petunjuknya. Itu jawabannya. Jadi Anda walaupun kuliah belum selesai, jangan mentang-mentang kuliah mau selesai. Sudah percaya diri, Pak. Ini saya pakai untuk mengajar di SMP. Ya pada pingsan nanti. Ya. Nah, gitu. Cluenya itu tadi bahasa. Jadi bahasa itu sangat penting. Jadi filsafat sekarang 2 abad yang lalu, 1 abad yang lalu, sekarang sampai mungkin 3 abad lagi itu masih filsafat bahasa, yaitu filsafat analitik. Filsafat kontemporer boleh. Nah, filsafat kontemporer itu apa? Filsafat bahasa. Mana orang bahasa? Pak Midullah nih, bahasa ya? Iya, Prof. Nah, orang bahasa aja nggak sadar. Karena dunianya sekarang adalah sebagai filsafat. Nah sekarang kalau sekarang kan bahasa itu kan yang paling utama dan pertama di dalam komunikasi. Apalagi selain bahasa yang menjadi urgent. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah silakan cek, dilihat para filsufnya. Filsuf di dunia kontemporer itu paling banyak dan paling intens dan paling banyak dibaca adalah filsuf yang tentang bahasa. Maka orang-orang bahasa seperti Pak Hamidullah itu wajib hukumnya untuk membaca filsafat bahasa. Karena dunia sekarang ini filsafatnya filsafat bahasa. Betul? Jadi makmur hancurnya dunia itu karena bahasa. Ya, berhasilnya program dan gagalnya program karena bahasa. Pembelajaran online itu bahasa. Ya. Runtuhnya suatu negara itu karena bahasa. Maka bahasa menjadi pentingnya karena filsafat itu di atas. Istilahnya di atas itu semakin sedikit, maka menggunakan filsafat analitik. Di tempat yang lain analitik dipakai untuk menunjuk logika. Nah, itulah sulitnya belajar filsafat karena menggunakan bahasa analog. Analitik ini bisa bermakna filsafat bahasa, bisa bermakna logika. Tapi walaupun beda, itu bahasa analog bisa ditelusuri. Oh iya ya. Ternyata bahasa itu logika. Logis. Orang yang nggak logis ya nggak bisa berbahasa. Maka di tempat saya itu ada yang IQ-nya sangat tinggi, matematikanya sangat tinggi, logikanya sangat tinggi. TOEFL-nya mengalahkan dosen bahasa Inggris. Hebat sekali. Ya. Nah itu contohnya seperti itu. Ya. Jadi referensi itu adalah seperti itu. Orang yang minta pertanggungjawaban, orang pertama yang minta akuntabilitas atas pekerjaan orang itu, orang pertama itu adalah Sokrates di dunia. Dengan cara kalau ada itu dokter ditanya sampai tidak bisa menjawab. Kalau ada tentara ditanya sampai nggak bisa menjawab. Itu kalau ada dosen ditanya sampai nggak bisa menjawab oleh Sokrates. Gitu. Nah itu orang pertama yang
mempertanyakan mengenai tanggung jawab atau akuntabilitas dari pekerjaan. Kalau Anda nggak bisa menjawab pertanyaan saya ini, mundur saja, jangan jadi dokter. Seperti itu. Oke. Jadi apalagi S3. Wah, S3 itu setiap kata itu harus teruji. S3 itu setiap kata di dalam disertasi itu harus dapat dipertanggungjawabkan karena setiap kata itu ikonik mewakili dunianya. Muncul juga harus ada alasan, hilang juga harus ada alasan. Dan itu mengalir. Dan posisi yang strategis Bapak Ibu sekarang ini adalah ya sudah S3 tentang ke anak SD-an, belajar filsafat. Nah, udah jembatan emas ini. Jembatan emas itu. Jadi ya, setiap kata itu harus dapat dipertanggungjawabkan, harus mengalir. Nah, filsafat itu apa? Filsafat itu di atas kualitatif. Lebih jauh lagi. Kualitatif di atas kuantitatif. Kuantitatif cuma endingnya adalah setuju dan tidak, menolak dan menerima apa hipotesis, selesai. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif itu ada relatif, ada variasi, ada inovasi, ada tambahan, ada pengembangan data. Nah, ada kualitas dan seterusnya. Kalau filsafat itu semuanya ditambah metafisik, dibalik daripada makna. Bapak Ibu karyanya ini karya filsafat. Itu maksudnya. Ya. Jadi untuk tugas-tugas saya minta Bapak Ibu dibuat seperti biasa dalam PDF, diberi identitas, nama, tugas 1 dan tugas 2. Kemudian setiap tugas itu ditayangkan di web Bapak Ibu, dan webnya tayangkan kepada saya yang siap diklik. Siap diklik, nggak usah pakai pengantar, nggak apa-apa. Daripada pengantarnya banyak, berikut ini Bapak, mohon maaf dan sebagainya, tapi tidak bisa diklik. Ya sama saja. Yang saya layani itu ratusan mahasiswa. Ya, kalau saya satu mandek bermasalah pada masalah mahasiswa hanya mengedit macam-macam tulisan itu supaya lama sekali. Ya saya tinggal biasanya seperti itu. Kemudian berikutnya tolong dicek banyak atau beberapa di antara file-file Anda yang saya buka nggak bisa dibuka. Tolong diupdate, diperbarui tugas-tugas itu. Jangan sampai, tolong dicek, jangan sampai terhapus di file itu. Ya. Baiklah, demikian saudara dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya apa saja, boleh. Cintanya, Prof. Silakan, siapa? Untuk skema tugas itu kemarin teman-teman mendiskusikan banyak yang beda-beda penangkapan. Bagus. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Kenapa Anda itu semangatnya masih menyeragamkan semangat? Biarkan beda-beda. Tidak paham juga nggak apa-apa kok. Apalagi beda. Kenapa mesti risau dengan perbedaan? Angel ini. Diteruskan. Ya, teruskan saja. Jadi enggak apa-apa. Jadi itulah masing-masing punya persepsi dan sebagainya. Tugas saya silakan. Dan informasi saya dan informasi yang kedua beda-beda, nanti saya informasikan lagi, beda lagi judulnya. Tapi esensinya sama, kata kuncinya adalah yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah implementasi. Oke, Prof. Nah, yang mau dikembangkan macam-macam silakan.
Berarti tidak ada template baku ya, Prof. Intinya kita template. Kayak gitu. Itu kan kuantitatif itu. Siap. Filsafat. Ini filsafat, you know. Filsafat itu Pak Hamidullah sering muncul di Facebook itu. Ingat saya? Gitu loh maksudnya. Itu filsafat. Gitu. Nggak pakai template kalau mau itu silakan mandiri. Nah kalau mau belajar menyesuaikan persiapan gunakan gaya selingkung. Iya Bro. Tapi nggak gaya selingkung. Auto deadline. Gaya ingkung ayam apa ingkung bebek. Selingkung bukan seingkung. Seingkung untuk satu keluarga. Mau. Untuk halaman Prof mungkin ada batasan atau enggak? Nggak ada batasan. Satu halaman juga boleh, nggak apa-apa. Silakan saja. 5 halaman enggak apa-apa nggih? Ya terserah saja. Oke. Itu Anda menjual, saya membeli gitu. Bebas pokoknya Mas Ibda. Iya. Ya. Filsafat. Saya beli gitu loh ya. Ya gitu. Jadi serius atau intent atau profesional dan sebagainya itu masih rendah, levelnya masih lebih rendah daripada filsafat. Filsafat itu tidak cukup cuma serius, ya, tidak cukup cuma 5 halaman, tidak cukup cuma 20 halaman. Di balik itu apa? Oleh karena itu 1 minggu lagi tolong dikirim pada saya, baru itu nanti Bapak Ibu bisa bisa mengetahui ekspektasi seperti itu. Ya harapannya karena ini banyak kelas, 1 hari saya nggak bisa, paling nanti kalau belum mengirim ya sampel saja. Saya ambil sebagai sampel. Tapi kalau harapannya saya bisa baca semua, gitu ya. Ya doakan saja semoga kita semuanya sehat-sehat, selamat. Amin. Baiklah, masih ada lagi pertanyaan? Saya boleh Siapa? Bu Vera silakan. Tapi terkait di luar tugas ya Prof. Iya jelas itu gak apa-apa, bagus. Soal tari. Nah, silakan Bu. Prof, jika para filsuf itu mengkaji ada dan belum selesai, maka ada itu kalau sudah selesai dan belum mampu mengaktualisasikan dirinya, apakah filsafat itu juga akan selesai, Prof? Ada kelengkapan. Ada kelengkapannya, yaitu mengada dan pengada. Ibu itu punya kartu mahasiswa, itu ada sebagai mahasiswa, tapi kalau nggak pernah masuk, itu namanya tidak mengada. Kalau nggak bikin tugas, namanya tidak sebagai pengada. Maka keberadaan ibu sebagai mahasiswa menjadi tidak ada, karena dianulir oleh mengada dan pengadanya. Filsafat itu pikiran manusia. Dia lahir dan mati bersama manusia. Selesainya kapan? Ya kalau manusia sudah selesai urusannya. Ya. Nah, filsafat itu apa? Pikiran kita masing-masing. Jadi sebetulnya di tempat yang mana-mana, di mana ada kejadian orang meninggal dunia, disitulah berakhirnya filsafat. Kenapa mesti heran? Karena apa? Berakhirnya pikiran. Kenapa? Filsafat olah pikir, titik. Selesai gitu aja. Kok saya jadi pusing, Pak? Itulah hasil daripada olah filsafat. Salah satunya adalah pusing. Karena olah pikir gitu. Gitu ya Bu Vera ya? Iya, Prof. Itu silakan. Yang lain tadi ada ibu-ibu yang lain mau bertanya? Ada 2 kalau nggak salah. Ya Prof, tadi saya mau bertanya. Oh Bu, Pak Ari Susandi di mana posisi? Di Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo, silakan Pak Ari. Ya, tadi Prof baru saja menjelaskan bahwa
filsafat itu akan berakhir jika kita sudah mati. Nah, terkait dengan tadi sudah menjelaskan terkait dengan bahasa. Nah, kemudian filsafat kan tidak bisa dipisahkan dari bahasa, Prof. Nah, yang saya belum memahami itu posisi bahasa dalam filsafat itu gimana, Prof? Apakah dengan misalnya guru melakukan pembelajaran, dalam contoh melakukan pembelajaran, siswa disuruh membaca, kemudian mencari ide pokok. Nah, apakah proses mencari ide pokok siswa tersebut itu sudah dimasuk dalam ini, Prof, proses filsafat, atau bagaimana sebenarnya posisi bahasa itu sendiri? Ya, begitu. Jadi gini, ya, kedudukan filsafat dari sisi hardware-nya dulu. Filsafat itu olah pikir. Ya, olah pikir itu artinya pikiran. Ya, brainware. Kemudian pikiran tidak mampu menjelaskan hati. Ya. Nah, artinya filsafat tidak mampu menjelaskan spiritualitas. Ya. Secara baik, secara sempurna, tidak secara semuanya. Nah, kemudian ya, pikiran itu dijelaskan dengan bahasa. Ya. Pikiran dijelaskan dengan bahasa. Bahasa itu apa? Ucapan dan tulisan. Maka orang Jawa mengatakan orang mati itu disebut telas tulisnya. Selesai tulisannya. Itu orang Jawa. Kalau orang meninggal dunia dikatakan telas tulisnya atau selesai tulisannya. Hubungan antara filsafat dan bahasa adalah bahasa tidak mampu menjelaskan semua filsafat. Gitu? Karena bahasa itu adalah ucapan dan tulisan, sedangkan filsafat adalah pikiran. Ucapan dan tulisan tidak mampu mengejar pikiran, bahasa tidak mampu. Nah, gitu. Nah, hubungannya ialah bahwa sebenar-benar filsafat adalah penjelasannya. Penjelasan itu apa? Bahasa. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau mencari ide di sekolah dan sebagainya itu contoh, itu kasus. Jangan terlalu jauh dikait-kaitkan dengan masalah filsafat. Nanti pusing para siswa. Filsafat ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mentereng-menterengan. Gitu? Filsafat itu adalah mengendap, kemudian beraktualisasi, kemudian lahir kembali dalam bentuk pikiran dan dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, saya tidak mau memberi filsafat kepada Bapak Ibu. Carilah sendiri filsafat itu supaya filsafat itu adalah pikiran Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya sebagai model, saya sebagai contoh, kan seperti itu. Nah, dan berfilsafat tidak harus dikatakan filsafat. Ya, berfilsafat tidak harus dikatakan sebagai filsafat. Sebaliknya, ya, yang ngomong filsafat belum tentu dia sedang berfilsafat. Nah, maka bahayanya orang berfilsafat adalah kalau salah ruang dan waktu dan salah menempatkannya, atau secara sepenggal-penggal atau secara parsial. Ketika saya pembelajaran bahasa di sekolah nggak ada urusan dengan filsafat, nggak usah ngomong filsafat, tapi saya tahu bahwa saya itu punya karakter melayani siswa belajar bahasa. Saya buat modul, saya buat RPP dan sebagainya. Karena apa? Karena saya sadar bahwa sesuai dengan filsafat saya, paradigma dan teori yang saya hayati itu, maka pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran di mana guru memfasilitasi belajar siswa. Itu urusan saya, bukan urusan siswa. Ya kalau siswa dikatakan nanti disuruh ikut-ikut berpikir filsafat, nah itu namanya ya gosong sebelum mateng. Ya, kasihan para siswa itu. Ya, kepada istri itu enggak usah setiap hari ngomong cinta. Setiap hari ngomong cinta belum tentu cinta. Gitu? Tapi nggak perlu ngomong cinta, tapi tindakannya sudah menunjukkan cinta kepada istrinya. Itu loh.
Seperti itu maksudnya. Jadi seperti Anda itu memahami atau mempelajari konsep cinta. Tapi perempuan minta diberi ungkapan itu, Bro. Oh ya, itu kan contoh. Pada satu waktu dan pada satu tempat tertentu. Contoh seperti itu. Ya. Gitu Pak Ari. Ada lagi silakan. Oke, Ada lagi? Prof. Matur nuwun. Lagi? Siapa-siapa? Oh, ada 2 berarti, Bapak Ibu. Silakan. Saya Prof. Coba. Ayo sih. Saya Prof. Pak Umar silakan. Ya. Teman-teman dengar suara saya? Dengar jelas. Jelas Mas, jelas. Gini Prof, sebagian orang berpendapat bahwa pendidikan Indonesia ini menganut sistem pendidikan liberal yang memperlakukan siswa dan institusi pendidikan sebagai objek. Nah, bagaimana filsafat idealisme memandang hal tersebut, Prof? Terima kasih. Saya harus membenahi istilah Bapak, gitu. Liberal kok mendudukan siswa sebagai objek. Ya, liberal itu kan bebas sebebas-bebasnya. Ya, liberalisme itu bebas sebebas-bebasnya. Puncaknya liberalisme itu puncaknya orang bertuhan dan orang tidak bertuhan kedudukannya sama-sama mengiklankan, sama-sama mencari pengikut. Itu liberalisme absolut, gitu, yang mutlak. Di mana di Amerika itu, ya. Nah, liberalisme yang ekstrim seperti itu, bebas sebebas-bebasnya. Namun ternyata walaupun itu tetap sebetulnya terjadi kemunafikan juga, karena bebas sebebas-bebasnya ternyata melanggar kemerdekaan orang lain. Artinya apa? Hukum yang berbicara apa? Kekuatan. Jadi saya ralat istilah yang Bapak gunakan itu. Liberal itu kok dengan memperlakukan siswa sebagai objek. Kalau siswa sebagai objek itu feodal atau penjajah. Ya. Kalau Indonesia karena mencari jati diri, sedang mencari jati diri, Indonesia dikatakan apa-apa bisa. Seperti Immanuel Kant itu. Filsafat yang serba bisa dikatakan apa-apa. Karena di muara, orang di muara itu Immanuel Kant dikatakan idealisme boleh, rasionalisme boleh, empirisme bisa, transendentalisme bisa, materialisme bisa, saintis bisa, semuanya bisa. Nah, Indonesia karena sedang mencari jati diri, gitu. Kelihatan, ini Indonesia liberal, ini Indonesia kapital, ini sementara masih feodal. Ya bisa semuanya, karena apa? Indonesia di muara, di persimpangan jalan, sedang mencari jati diri. Nah, tapi saya menangkap bahwa potensi Indonesia ke depan itu sangat besar untuk berjaya di tingkat dunia. Dibanding dengan mana saja negara-negara yang lain. Seperti negara-negara yang terkungkung kebebasannya dan sebagainya. Kita punya potensi itu. Asal satu, komitmen kita kepada kesepakatan awal berdirinya negara, yaitu dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita tidak komitmen ke situ, ya bubar kita itu. Gitu ya Pak. Satu lagi yang terakhir. Ada ibu-ibu tadi? Sudah? Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, jadi demikianlah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dia adalah dalam keseharian manusia terbebas dari kesalahan. Bacalah note of the day. Kalau Bapak Ibu mau bisa bikin note of the minute ya silakan, lebih hebat dari saya. Maka saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Bapak juga sudah saya ikhlaskan. Ya, walaupun belum selesai kuliah, walaupun belum Idul Fitri, saling memaafkan itu ya baik-baik saja setiap hari, setiap saat gitu loh. Ya, saya mengucapkan selamat membaca, berkarya, membuat tugas, dan yang penting protokol kesehatan.
Kesehatan, jaga jarak, masker, cuci tangan, dan kalau tidak perlu sekali ya nggak usah pergi kemana-mana, di rumah. Atau yang penting jaga kebersihan lingkungan sebagainya. Demikianlah dari saya. Marilah kita akhiri kuliah kita dengan berdoa. Disilakan.